Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di GBI Point Square Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Hari ini kita masih beribadah secara online, dan tidak lupa kami mengingatkan sesuai anjuran protokol kesehatan dari pemerintah untuk kita senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya yang terkasih, Bapak Pendeta Suwardi, dan ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, kami mohon bisa menyediakan roti dan anggur secara mandiri di tempat kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di GBI Point Square ada rumah doa yang diadakan setiap Sabtu pagi pada pukul 7 sampai pukul 8. Kami mengundang gereja Tuhan dimanapun saudara berada. Yuk mari kita gabung di dalam rumah doa tersebut. Kita mau membawa doa, pujian dan penyembahan kita, ucapan syukur kita bersama-sama secara online melalui via Zoom. Kita mau berjaga-jaga 1 jam dalam rumah doa tersebut. Yang siap ke rumah doa, katakan amin. Jangan lupa ada beberapa kelompok-kelompok cool seperti yang bisa Bapak Ibu Saudara lihat di layar monitor saudara. Kami menghimbau, mari jemaat Tuhan tidak hanya digembalakan secara umum di GBI Point Square, tetapi juga bisa terserap di kelompok-kelompok yang lebih kecil di dalam keluarga cool dan digembalakan di sana. Berikutnya, Tuhan mengajar kita untuk datang menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa. Persembahan Bapak Ibu Saudara, baik persembahan umum, diakonia, persembahan sukarela, persepuluhan, boleh Bapak Ibu Saudara sampaikan melalui rekening bank yang tertera di layar monitor saudara. Biarlah seluruh persembahan yang dibawa oleh jemaat Tuhan boleh dipergunakan dalam seluruh aspek ladang penggembalaan di GBI Point Square untuk kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, yuk mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya meskipun kami beribadah secara online, tetapi kami yakin penyertaan Tuhan sempurna dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami membawa bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, biarlah turun damai sejahtera yang daripada Tuhan pada bangsa kami Bapa, memberkati pemerintahan bangsa kami dari pusat hingga daerah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus.
Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin rohani kami Bapak. Mulai dari Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Buat Bapak Pendeta Budianto Totong di Rayon 1H dan Bapak Suwardi selaku wakilnya. Dan juga Gembala cabang kami di Point Square, Bapak Pendeta Suwardi ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hambamu ini Tuhan Yesus. Biarlah tuntunan Tuhan melalui pemimpin rohani kami ini Tuhan boleh sampai ke gerejamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Suwardi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Dan firman-Mu yang disampaikan pada hari ini memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat.
Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ajaib
karena Engkau telah tibakan kami di hari yang baru, di tahun yang baru. Itu semua berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Engkau yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Mari kita memuji memuliakan Tuhan. Di tahun yang baru ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan musim baru telah tiba. Sukacita melimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Kelimpahan datang, saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang, saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mari menari bagi Tuhan, katakan musim baru telah tiba. Sukacita melimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Kelimpahan datang, saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang, saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang, saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata lagi katakan. Kelimpahan datang, saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami percaya di tahun ini kami akan selalu menang. Kami akan keluar sebagai pemenang. Sebab ada Tuhan yang selalu menyertai kami di tahun-tahun yang lalu dan di tahun-tahun yang akan datang. Haleluya, haleluya. Sebab kami ini orang-orang yang menang Tuhan. Bersama dengan-Mu kami siap menghadapi sesuatu yang baru. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari
menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau mensyukuri semua kebaikan-Mu ya Bapa. Sebab berkat kemurahan-Mu itu yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan lagi di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Banyak yang sudah Kau buat dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik bagiku, Kau baik selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu Engkau setia nyatakan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, yang menuntun kehidupan kami. Untuk kami yakin, percaya dan teguh menjalani hari-hari kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Mari sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat saat ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga mulai dari awal tahun 2020 di bulan Januari, kami boleh sampai ada di akhir bulan ini Tuhan, di bulan Desember Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh berfirman lewat hamba-Mu ini Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, urapi setiap umat-Mu Tuhan, urapi juga pemberitaan firman-Mu, sehingga pemberitaan firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, hamba-Mu percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang melawat, memberkati, dan memulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan Engkau siapkan hati dan pikiran setiap kami Tuhan, dan kami boleh siap untuk menerima taburan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap mendengarkan pesan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah berada di bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Doa saya, biarlah Tuhan tetap menyertai saudara, saudara tetap dalam penyertaan Tuhan, dan keadaan saudara tetap dalam keadaan yang baik. Sekalipun tidak ada yang baik, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik bagi saudara dan saya. Ada amin? Baik, tema pada bulan ini saya akan berbicara mengenai masalah harus berbuah. Ada banyak pertanyaan saudara, apakah orang Kristen atau setiap orang percaya harus berbuah? Apakah begitu penting itu berbuah? Mari sebelumnya saya ajak kita untuk membaca nats Alkitab yang diambil daripada Matius pasal 13, mulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan sedang ajarkan kepada murid-muridnya hal tentang kerajaan sorga. Di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43, Tuhan memberikan penjelasan. Dikatakan bahwa orang yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia. Anak manusia di sini juga bisa digambarkan sebagai Tuhan Yesus itu sendiri. Ladang itu adalah dunia. Benih yang baik dikatakan ya, itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Jadi di sini gandum itu diibaratkan sebagai benih yang baik. Sedangkan lalang itu dikatakan adalah anak-anak dari si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu adalah iblis. Dan waktu menuai itu adalah akhir zaman. Dan para penuainya adalah malaikat. Nah di sini kita bisa melihat secara jelas Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ada perbedaan yang jelas antara lalang dengan gandum. Dikatakan gandum itu adalah benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan, sementara lalang itu adalah anak-anak si jahat. Jadi ada satu hal yang sangat jelas, perbedaan sekali, yang jelas sekali antara lalang dan gandum. Tetapi sayang saudara, perbedaan ini tidaklah terlihat. Kalau kita melihat gambar lalang dan gambar gandum, waktu sama-sama mereka lagi bertumbuh, itu hampir tidak ada bedanya. Semuanya sama. Dari warnanya mirip, modelnya juga mirip, bentuknya juga mirip. Nggak kelihatan, saudara. Kapan lalang dan gandum ini kelihatan berbeda? Kalau kita kembali kepada nats yang tadi kita baca, di ayat yang ke-26 dikatakan, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi satu hal yang membuat si gandum dan si lalang ini terjadi perbedaannya adalah pada saat gandumnya mulai berbulir. Gandumnya mulai menghasilkan buah. Bapak dikasih Tuhan, lalang buahnya berbeda dengan gandum. Maka cenderungan lalang itu tidak ada buahnya, cuma hanya ada kembangnya saja. Tetapi gandum pada saat dia berbuah, maka dikatakan batangnya semakin berbuah, semakin berbulir, dia semakin nunduk. Sementara lalang makin tumbuh, makin ke atas. Jadi pada saat ada buah, itulah menjadi perbedaan antara lalang dan gandum. Di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan sedang mengajarkan setiap saudara dan saya bahwa antara kerajaan terang, antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak kegelapan atau anak-anak si jahat itu ada perbedaan yang sangat jelas.
Perbedaan itu hanya bisa terlihat dari buahnya, bukan dari aktivitas rohaninya, saudara. Aktivitas rohani itu hampir membuat kita tidak kelihatan beda. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 7 ayat 21 dan 23, saudara, dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir nanti akan ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu? Tetapi di bagian 23 dikatakan, Tuhan dengan jelas berkata, Aku tidak mengenal kamu, hai sekalian pembuat kejahatan. Aktivitas rohaninya sama, bernubuat demi nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa tidak dikenal? Karena orang-orang yang melakukan aktivitas rohani itu berbeda dengan orang-orang yang menghasilkan buah. Yang Tuhan lihat nanti di akhir zaman dikatakan pada saat hari penuaian tiba, panen tiba, para malaikat akan pergi keluar untuk menuai. Maka yang membuat kita berbeda itu adalah waktu kita memiliki buah. Maka hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti yang disampaikan sudah di beberapa waktu yang lalu, bahwa jadi orang Kristen itu harus berbuah, saudara. Untuk kita bisa berbuah, kita perlu punya tanah hati yang baik, saudara. Tanah hati yang subur. Ada 4 jenis tanah hati, saudara. Yang pertama dikatakan tanah hati di pinggir jalan. Orang yang ogah-ogahan dengan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Walaupun benih itu sempat tumbuh, tapi karena tanahnya berbatu sehingga tidak punya tempat untuk berakar, saudara. Mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu yang hatinya keras, dengar firman Tuhan, tapi tidak mau berubah. Tahu tentang firman Tuhan, tapi masih tidak mau berubah. Itu tanah yang berbatu-batu. Untuk bisa bertumbuh, batunya harus dikeluarkan, saudara. Yang ketiga dengan tanah yang bersemak duri. Benih itu tumbuh, tetapi karena kekhawatiran, karena tipu daya kekayaan, sehingga menghimpit benih itu, sehingga benih itu tidak berbuah. Ada banyak kekhawatiran yang hari ini dipikirkan oleh kita. Mungkin karena kita sedang pandemi, kita mulai khawatir dengan ekonomi, kita khawatir dengan berbagai macam hal. Matius 6 berkata, kekhawatiran tidak menambah sehasta hidup kita, saudara. Kekhawatiran tidak akan membuat masalah itu menjadi hilang. Kekhawatiran tidak membuat kita menjadi lebih baik. Yang ada justru kekhawatiran membuat kita menjadi lebih terpuruk. Bahkan kekhawatiran bisa membuat sukacita kita hilang. Kalau sukacita kita hilang, maka imunitas tubuh kita juga mulai turun. Maka dengan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan ke depannya. Maka itu yang membuat si benih tersebut tidak bisa hasil buah. Tetapi tanah hati yang keempat adalah tanah hati yang subur. Pada saat benih itu mendapat tempat di hati saudara dan saya, dan kita merespon dengan baik, kita mau ikuti apa yang firman Tuhan katakan, maka di saat itu dikatakan benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Saya berdoa, bila setiap Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di akhir tahun ini, di bulan Desember ini, maka setiap saudara saya juga termasuk tanah yang subur, di mana engkau membuka hatimu, engkau membuka perasaanmu, engkau membuka pikiranmu untuk benih firman Tuhan itu ditabur dalam hidupmu, engkau merespon dengan positif, engkau merespon dengan ketaatan, dan melakukannya, sehingga dalam kehidupan saudara, benih firman itu boleh menghasilkan buah. Kenapa? Karena buah itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Nah, di dalam apa yang disampaikan di dalam Matius 13 ini, saudara, buah apakah yang harus dihasilkan, saudara? Kalau kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, di Matius 7 ayat 20 dikatakan demikian. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Bapak Ibu dikasih, menghasilkan buah adalah sesuatu yang sangat penting. Dari buah yang kita hasilkanlah kita dikenal. Apakah kita gandum, apakah kita lalang, saudara? Kalau kita tidak berbuah, maka kita tidak akan dikenalin, saudara. Nah, buah apa yang harus kita hasilkan? Kalau kita lihat, saudara, di Matius 3 ayat 10 dikatakan demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dikatakan di sini, di Matius 3 ayat 10 dikatakan, jikalau buah yang dihasilkan tidak baik, itu juga akan ditebang. Jadi buah yang dihasilkan bukan sekedar ada buah, saudara, tetapi buah itu harus menjadi buah yang baik. Apa itu buah yang baik? Kalau kita mundur 2 ayat ke belakang, Matius 3 ayat 10 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Ya, buah yang baik itu adalah buah yang kau hasilkan sesuai dengan pertobatanmu. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini, apakah keadaanmu baik atau tidak baik,
tetapi bagaimana engkau bertobat, bagaimana engkau mengenal Tuhan, bagaimana hari ini ucapan bibirmu dengan perbuatanmu apakah sama? Tapi firman Tuhan berkatakan buah yang baik adalah buah yang dihasilkan sesuai dengan pertobatanmu. Mungkin hari-hari yang lalu engkau seorang yang suka tidak menepati janji. Kemudian engkau berkata, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat. Dan hari ini engkau akan menepati janjinya. Tolak ukurnya sederhana. Apakah hari-hari ini engkau sudah mulai menepati setiap perkataanmu, menepati janji-janjimu? Atau sebaliknya, mungkin engkau dulu sebelumnya adalah orang yang malas. Kalau kerjain sesuatu, ya asal-asal saja, tidak selesai. Terus setelah ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh rekan-rekan sepelayanan, ditegur oleh teman-teman, akhirnya kau bilang, oh iya saya mau bertobat. Ternyata malas itu tidak baik. Saya mau berubah menjadi rajin. Pertobatanmu dari malas kepada rajin, apakah perbuatanmu mengikutinya? Kalau perbuatanmu mengikutinya, berarti itu engkau telah menghasilkan buah yang baik. Tapi kau hanya bertobat di mulut saja, maka itu bukan buah yang baik. Jadi yang pertama kategori buah yang harus kita hasilkan adalah buah yang baik. Yang kedua, buah yang bagaimanakah yang harus kita hasilkan? Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi jenis buah yang kedua yang harus dihasilkan adalah buah yang tetap. Buah yang tidak tergantung kepada musim. Ya, musim apapun tetap engkau berbuah. Aplikasi dalam kehidupan kita sederhana. Hari ini engkau sedang bersuka cita, engkau menghasilkan buah. Pada saat engkau sedang tidak bersuka cita, mungkin karena banyak tekanan kehidupan, banyak pergumulan, sehingga membuat engkau sulit bersuka cita. Apakah engkau tetap menghasilkan buah? Pada saat hatimu senang, engkau menghasilkan buah. Pada hatimu tidak senang bagaimana? Ambil contoh yang sederhana masalah pengampunan, saudara. Pada saat seseorang hatinya disenangkan, gampang memberikan pengampunan. Bagaimana pada saat hatimu sedang dilukai? Apakah kau juga memberikan pengampunan? Apakah pengampunanmu tergantung situasi? Atau mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi resesi ekonomi. Mengenai masalah menabur, memberi, saudara. Apakah engkau memberi hanya pada saat engkau kelimpahan saja? Kalau kita lihat, sebelumnya saudara sudah disampaikan, memberi itu bukan hanya untuk orang yang berkelimpahan. Memberi itu juga kepada orang yang berkekurangan, saudara. Kenapa? Karena hukum Tuhan adalah memberi. Pada saat kita memberi, kita diberi, saudara. Jadi kalau hari ini kau mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, tidak ada cara lain. Kau harus menabur, saudara. Karena kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Jadi dalam hal ini, saudara, buah yang kita hasilkan itu harus konsisten. Tetap tidak berubah-ubah. Tidak sesuai dengan musimnya, tapi setiap musim kita terus berbuah dan berbuah, saudara. Dan bagaimana kategori buah berikutnya yang harus kita hasilkan? Yaitu buah yang baik. Apa itu buah yang baik? Buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang kedua, kita harus menghasilkan buah yang tetap, yaitu buah yang menghasilkan buah setiap musim. Jadi tidak ada musim tertentu, tapi setiap musim kita menghasilkan buah. Artinya dalam keadaan baik atau tidak baik, kita tetap konsisten menghasilkan buah. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kategori buah yang ketiga adalah buah yang banyak atau buah yang memuliakan Tuhan. Mari hari ini kita coba lihat, saudara. Apakah setiap buah yang kita hasilkan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan? Apa contohnya buah yang memuliakan Tuhan? Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Salah satu contoh buah yang memuliakan Tuhan itu adalah perbuatan baik. Adakah hari-hari ini kau juga menabur perbuatan baik, saudara? Bukankah hari-hari di tengah pandemi, banyak orang sedang membutuhkan, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang sedang menanti uluran tangan, perbuatan baik, pemberian, pertolongan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kesempatan untuk kita boleh menabur, memberi, berbuat baik, saudara. Waktu kita berbuat baik, disitulah kita menghasilkan buah yang memuliakan Bapa di surga, saudara. Jadi ini yang Tuhan mau supaya di tahun 2020 ini, tinggal beberapa hari lagi kita akan melewatinya, saudara. Mari kita coba mulai cek, saudara, dari mulai awal Januari 2020 sampai dengan hari ini Desember 2020, adakah engkau sudah menghasilkan buah?
Kalau engkau belum menghasilkan buah, masih ada waktunya saudara. Mari pergunakan waktu yang sedikit ini sebelum melewati tahun 2020 ini. Pastikan saudara dan saya sudah menghasilkan buah saudara. Bagaimana cara kita bisa menghasilkan buah saudara? Yohanes 15 ayat 2 berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Kalau tidak berbuah sudah jelas ya saudara ya. Kita gak bahas di sini. Dipotong. Ya. Dan ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Firman Tuhan berkata bahwa ranting yang berbuah dibersihkannya. Hari-hari ini mungkin kau sedang dibersihkan oleh Tuhan. Seperti gembala sidang kita sudah berpesan, hari-hari ini Tuhan sedang membersihkan gerejanya saudara. Membersihkan umatnya, membersihkan anak-anaknya. Kenapa mesti dibersihkan? Supaya dia lebih banyak berbuah lagi saudara. Kenapa harus berbuah? Tadi jelas, kalau tidak berbuah dipotong saudara. Kalau tidak berbuah berarti kita bukan gandum saudara. Aktivitas kegiatan rohani itu baik saudara. Tapi kalau tidak menghasilkan buah, itu di hadapan Tuhan, itu sama dengan lalang saudara. Mari, pastikan hari ini Bapak Ibu Saudara bersedia untuk dibersihkan. Mungkin hari-hari ini kau mulai dikoreksi hidupmu oleh Tuhan. Hal-hal yang kau perbuat mungkin ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mulai berbicara, Tuhan mulai bersihkan hidupmu. Mari, relakan hatimu untuk dibersihkan. Karena tanpa dibersihkan, engkau tidak bisa berbuah. Tanpa dibersihkan, engkau tidak bisa lebih banyak lagi berbuah, saudara. Sementara buah itu sesuatu yang mutlak yang harus kita hasilkan. Karena pada buahnya lah engkau akan dikenal, saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Yohanes 15 ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Hal yang kedua, supaya kita bisa berbuah, kita harus bersedia tinggal di dalam firman Tuhan. Apa itu artinya tinggal dalam firman Tuhan? Bersedia mentaati firman Tuhan. Bersedia mengikuti firman Tuhan. Bersedia untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Hari-hari ini, di dunia ini ada banyak sekali pedoman kehidupan, saudara. Ada prinsip-prinsip kehidupan. Mari kita cek. Mulai dari awal tahun sampai hari ini, prinsip yang kita anut, apakah prinsip itu sesuai dengan firman Tuhan? Kalau hari ini kau menemukan prinsip hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari, bulan Desember terakhir ini, di tahun 2020, mari kita ambil satu keputusan, ambil satu komitmen, bilang, Tuhan, aku mau rubah prinsip hidupku sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hari ini kau sudah menerapkan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, mari cek. Apakah itu secara konsisten? Setiap hari engkau menerapkannya? Ataukah hanya sewaktu-waktu? Kalau engkau sewaktu-waktu, ini waktunya yang baik untuk kita mulai mengoreksi diri kita. Ambil sebuah keputusan, katakan, Tuhan, aku mau konsisten menerapkannya. Karena saat kita konsisten menerapkan prinsip firman Tuhan, disitulah kita akan menghasilkan buah. Bukan hanya menghasilkan buah, dikatakan menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, dan buah yang memuliakan Tuhan, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah yang terbaik, saudara, yang kita bisa hasilkan itu adalah buah roh. Bahkan dikatakan di bagian terakhir, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari sini kita bisa lihat, saudara, ternyata buah roh itu, orang yang tidak mengenal Tuhan saja, dunia saja bisa menerimanya. Kalau hari ini kau mengaku dirimu sebagai orang percaya, kau mengaku dirimu sebagai anak-anak Tuhan, kau mengaku dirimu sebagai murid Tuhan, tetapi dalam hidupmu tidak ada buah roh, saudara, jangan-jangan saudara adalah lalang. Ingat, lalang dikatakan pada saat hari penuaian itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, dibakar di dalam api, saudara. Yang bisa membuat kita menjadi gandum, atau kita dilihat sebagai gandum, kita dikenalin sebagai gandum, adalah waktu kita menghasilkan buah, saudara. Mari kita coba cek dari awal tahun, Januari sampai Desember ini, apakah kasih kita bertambah, saudara? Apakah kau mengasihi Tuhan bertambah? Apakah kau mengasihi sesama bertambah? Yang kedua, sukacita. Mari saudara dikasih Tuhan, sukacitamu lebih besar hari ini atau yang kemarin? Selama masa pandemi, apakah ada sukacita? Mari pastikan kau juga tetap bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena roh Allah adalah hidup kita, saudara. Kita yang seharusnya mati karena dosa,
Tuhan sudah tebus, saudara. Kita akan merayakan Natal sebentar lagi, saudara. Seharusnya kita lebih bersuka cita karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Yang ketiga, damai sejahtera. Mari, di tengah-tengah resesi ekonomi yang akan kita hadapi ini, saudara, di pandemi ini, ketidakpastian yang serba terjadi hari-hari ini, apakah kau ada damai sejahtera? Kalau Allah yang menyertaimu, kenapa kau harus khawatir, saudara? Tetap damai sejahtera. Punya kesabaran. Apakah kesabaranmu meningkat, saudara? Tekanan bertambah, apakah tetap membuat kau tetap stabil, sabar? Kemurahan, mari saudara. Awal tahun tidak ada pandemi, engkau diberkati. Pada saat pandemi, ada yang diberkati, mungkin ada yang kurang diberkati, malah ada yang tidak diberkati. Apakah dalam keadaan seperti engkau tetap memiliki kemurahan hati? Kebaikan, ya tadi kita udah lihat salah satu buah yang memuliakan Tuhan, yaitu melakukan kebaikan. Kesetiaan, apakah hari-hari engkau makin setia kepada Tuhan? Makin setia kepada pasangan hidup, makin setia kepada apa yang kau ikrarkan kepada Tuhan atau apa yang kau lakukan hari-hari ini? Apakah kau setia melakukan kebenaran? Kelemah lembutan, apa itu kelemah lembutan? Kemampuan untuk memilih apa yang benar dan yang tepat untuk dilakukan, saudara. Jadi bukan lemah gemulai, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, dan dia memilih yang benar. Itulah kelemah lembutan. Apakah hari-hari kepekaanmu makin meningkat untuk memilih hari berkenan kepada Tuhan dan yang tidak? Dan yang terakhir, penguasaan diri, saudara. Selama 10 bulan ini kita ada dalam rumah, saya percaya Tuhan melatih saudara saya supaya kita bisa menguasai diri. Mari kita berlomba-lomba, saudara. Dan hal yang terakhir, saudara, saya mau sampaikan, di ayat yang pertama tadi dikatakan, Yesus menceritakan atau Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain, katanya, hal kerajaan sorga seumpama seorang penabur, saudara. Jadi lalang dan gandum ini tidak berbicara orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan. Tapi lalang dan gandum ini berbicara orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ini ada gandum, ada lalang. Yang memisahkan apa? Atau yang membedakan apa? Gandum menghasilkan buah, lalang tidak menghasilkan buah. Bagaimana dalam kehidupan kita pribadi, saudara? Mari, kita akan memasuki sebentar lagi tahun 2021. Gembala sidang kita sudah memberitahukan kita bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas, saudara. Sebelum kita masuk ke tahun integritas, yuk mari, di tahun 2020 yang akan segera berakhir ini, mari bereskan semua hidupmu. Mungkin dalam hidupmu hari ini ada lalang, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada karakter-karakter yang tidak baik yang kau masih simpan, atau masih ada karakter-karakter yang buruk yang hari ini masih kau jalankan. Pastikan sebelum mengakhiri tahun 2020 ini, engkau tinggalkan karakter yang buruk, engkau tinggalkan karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau bawa karakter yang baik, karakter yang benar, karakter yang kudus, karakter yang suci, karakter yang sesuai dengan buah roh, bawa masuk dalam tahun 2021, saudara. Kenapa? Karena kita akan melihat tahun 2021 Tuhan berperkara dengan saudara saya. Tuhan akan melakukan mujizat yang lebih besar lagi, saudara. Waktu sejenak ini, ambil waktu. Mari, jangan sampai engkau ketinggalan, saudara. Engkau siap tidak siap, waktu akan terus berjalan, saudara. Mari kita satukan hati, kita berdoa, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Minta pengurapan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Dan sebentar kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari kita berdoa. Bersihkan semua dirimu dari lalang-lalang. Kalau hari ini kau menyimpan kepahitan, kau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Kalau hari ini kau punya karakter-karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari bilang sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku mau bersihkan semua. Kalau kau hari ini sudah menghasilkan buah, tapi buah kamu musiman, kadang ada buah, kadang nggak ada buah, yuk mari hari ini ambil satu keputusan, bilang, Tuhan, aku mau secara konsisten menghasilkan buah. Proses hidup kita itu seumur hidup, saudara. Tahun integritas itu juga adalah tahun pembentukan karakter. Tahun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tahun integritas juga berbicara tahun di mana kita harus menjadi sama seperti Kristus. Karena orang yang sama seperti Kristus, itulah orang yang akan diangkat oleh Tuhan, yang akan mengikuti pengangkatan nanti kelak waktu Tuhan datang, saudara. Mari, bersihkan dirimu dari segala lalang. Saya tidak tahu keberadaan saudara, tapi saya berdoa, biarlah di waktu yang singkat ini, semua lalang dalam hidupmu engkau buang. Dan pastikan engkau hanya membawa gandum, mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Mari kita satukan hati, kita berdoa, masing-masing berdoa. Oh Rabba Syakara Rabba Ya Rabba Sikidi Darababa. Bapak, engkau dengar Tuhan setiap anak-anakmu berdoa ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau memimpin kami sampai akhir tahun ini Tuhan. Jika kami boleh dalam keadaan baik, sekalipun kami dalam keadaan tidak baik, kami percaya penyertaan Tuhan selalu baik Tuhan, karena Kau Allah yang baik ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum menghasilkan buah Tuhan sampai di bulan Desember ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, sebelum mengakhiri tahun 2020 ini, kami mau sungguh-sungguh berusaha sekali lagi Tuhan, untuk kami boleh menghasilkan buah. Biarlah kami kedapatan sebagai gandum Tuhan. Kami kedapatan Tuhan sebagai anak-anak kerajaan Allah Tuhan. Kami bukan hanya berada dalam kerajaan Allah Tuhan, tapi kami adalah anak-anak kerajaan Allah itu sendiri Tuhan. Mari Tuhan, tolong setiap umat-Mu ya Aba. Dan kalau hari ini kami buahnya musiman Tuhan, mari Tuhan, tolong kami berikan kekuatan kepada umat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menghasilkan buah secara tetap. Buah yang memuliakan Kau Tuhan, buah yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau urapi Tuhan, anak-anak-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau akan menyertai Tuhan dengan kekuatan-Mu, dengan pengurapan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kemampuan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau di bulan Desember ini Tuhan, di minggu kedua ini kami boleh diizinkan untuk boleh masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, kuduskan setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara saya lewat perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita meminum dengan cara yang benar. Mari masing-masing mulai introspeksi diri. Mari kita minum darah Kristus dan makan tubuh Kristus dengan kita mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat kita. Karena Tuhan mau setiap orang yang menerima tubuh dan darah Kristus ini, engkau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami, melayakkan umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh duduk sehidangan dengan Kau Tuhan. Kami tidak mau simpan kepahitan Tuhan, kami mau buang semua lalang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan, kami mau lepaskan hal-hal yang tidak berguna Tuhan, sakit hati, kepahitan, ketawaran Tuhan. Kami mau buang semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami hanya mau membawa gandum Tuhan, buah-buah yang berkenan kepada-Mu Tuhan, untuk kami mengakhiri tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021 Tuhan. Mari Tuhan, kuduskan setiap kami Bapa. Berkati juga buat roti dan anggur perjamuan ini Tuhan. Biarlah perjamuan ini Tuhan boleh menjadi persekutuan kami yang indah dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap orang dewasa yang sudah percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Kalau hari ini kau percaya dan mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau terima roti dan anggur perjamuan ini dengan imanmu dan keselamatan yang kekal menjadi milikmu. Mari kita angkat roti kita di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang buka suaramu dan naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus engkau baik. Tuhan Yesus engkau baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, ini ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan dari bulan ke bulan Tuhan. Saya kami boleh sampai di bulan yang terakhir di tahun 2020 Tuhan. Dan kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus Tuhan memperbaharui hidup kami Tuhan. Kami terus berupaya Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan. Buah-buah yang tetap Tuhan. Buah-buah yang memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu dimampukan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Urapi mereka Tuhan, sertai mereka, lindungi Tuhan. Yang dalam keadaan yang tidak baik Tuhan, sertai Tuhan. Buat mereka menjadi mengerti Tuhan. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Yang sedang berbeban berat Tuhan, berikan kelepasan. Yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan-Mu, Kau buka jalan keluar Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan, suami, istri, orang tua, anak-anak, semuanya Tuhan dalam berkat perlindungan-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat generasi Yeremia Tuhan. Engkau terus urapi Tuhan dengan kuasa Pentakosta yang ketiga Tuhan. Biar anak-anak murid Tuhan terus Tuhan dibangkitkan Tuhan. Menjadi generasi-generasi penuai di akhir zaman ini Tuhan. Untuk boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan dengan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga berkati negara kami Indonesia. Karena kami percaya Indonesia tempat di mana Tuhan lahirkan Pentakosta ketiga. Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mulai dari Indonesia akan ke bangsa-bangsa Tuhan. Dan kami percaya Indonesia Tuhan adalah negara yang Kau pilih Tuhan. Berkati Tuhan seluruh pemerintahannya, penduduknya Tuhan. Biarlah Indonesia Tuhan menjadi berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan. Untuk kami boleh meninggalkan semua yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Lalang-lalang dalam kehidupan kami Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan, karakter-karakter yang buruk Tuhan. Karakter-karakter yang tidak sesuai dengan karakter-Mu Tuhan. Bila kami boleh tinggalkan semuanya Tuhan. Dan kami boleh mempersiapkan diri Tuhan untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Dan menyongsong tahun yang baru Tuhan. Tahun 2021, tahun integritas Tuhan. Dan biarlah kami boleh makin serupa dengan Kristus. Bila kami boleh memiliki karakter-Mu Tuhan. Dan keserupaan kami dengan Engkau Tuhan. Makin hari Tuhan, makin serupa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah berkat sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada tercurah menyertai-Mu, memberkati-Mu, dan memberikan Kau kuasa, kekuatan untuk boleh mengakhiri tahun 2020 dan siap menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita dalam permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin.